Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan instruksi pada tugas 3 mata kuliah Media Teknologi, di sini saya akan memaparkan mengenai fungsi, peran, dan perkembangan perpustakaan di era digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Sepira dari Prodi Ilmu Perpustakaan UPBJJ Bandung. Perpustakaan merupakan tempat yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, perpustakaan tidak hanya hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga bertransformasi ke dalam bentuk digital. Perubahan ini terjadi untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin bergantung pada akses informasi secara cepat dan mudah. Oleh karena itu, penting untuk kita memahami bagaimana fungsi, peran, serta perkembangan perpustakaan di era digital agar keberadaannya tetap relevan dan bermanfaat bagi semua kalangan. Perpustakaan memiliki peranan sebagai pusat informasi, pendidikan, pelestarian budaya, dan rekreasi. Ia menyediakan akses pengetahuan bagi masyarakat, mendukung proses belajar sepanjang hayat, serta melestarikan karya budaya melalui koleksi yang dimiliki. Selain itu, perpustakaan juga menjadi ruang rekreatif yang mendidik. Di era digital, perannya berkembang menjadi lebih fleksibel dan terbuka, memfasilitasi akses informasi secara daring, serta meningkatkan literasi digital masyarakat. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja fungsi perpustakaan. Fungsi perpustakaan terdiri dari fungsi informatif, fungsi kultural, fungsi edukatif, dan juga fungsi rekreatif. Pada fungsi informatif, perpustakaan berperan sebagai pusat informasi. Ia menyediakan berbagai sumber yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk belajar dan memahami dunia di sekitarnya. Saat ini, fungsi informatif semakin kuat dengan hadirnya perpustakaan digital yang memungkinkan akses informasi secara cepat dan luas. Fungsi kultural, pada fungsi ini perpustakaan berperan penting dalam melestarikan budaya dan nilai-nilai pada masyarakat. Ia menyimpan hasil karya manusia seperti manuskrip, karya sastra, dan dokumen sejarah. Fungsi edukatif, di sini perpustakaan berperan untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat. Dulu, perpustakaan sering dikunjungi pelajar untuk mencari buku pelajaran atau referensi. Sekarang, perpustakaan juga menyediakan sumber daring, e-learning, dan workshop yang menunjang pembelajaran formal ataupun non-formal. Pada fungsi rekreatif, yang terakhir, perpustakaan juga menjadi tempat rekreasi intelektual. Dulu, fungsi ini diwujudkan lewat bacaan ringan seperti novel, komik, dan majalah. Kini, perpustakaan menyediakan ruang baca santai, sudut multimedia, dan juga pelayanan lainnya. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, perpustakaan juga mengalami transformasi yang signifikan. Salah satu perubahan utamanya adalah dalam hal digitalisasi koleksi. Perpustakaan tidak lagi hanya menyediakan koleksi fisik, tetapi juga beralih ke koleksi digital seperti e-book dan juga jurnal elektronik. Hal ini dapat memudahkan pengguna dalam mengakses berbagai sumber informasi secara lebih praktis dan juga efisien. Selanjutnya, dengan adanya akses jarak jauh, pengguna dapat mengakses perpustakaan digital dari mana saja dan kapan saja. Pengguna tidak perlu lagi datang ke perpustakaan untuk membaca atau meminjam koleksi. Cukup melalui perangkat yang terhubung ke internet, layanan perpustakaan dapat dinikmati tanpa batasan ruang dan waktu. Perkembangan lainnya adalah otomasi layanan perpustakaan. Teknologi saat ini memungkinkan berbagai layanan perpustakaan seperti pencarian koleksi, peminjaman, maupun pengembalian yang dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi. Hal ini tentunya meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi para pengguna. Dan tak kalah penting, perpustakaan modern kini juga terhubung dengan berbagai database akademik, baik nasional maupun internasional.
Integrasi ini memberikan akses yang lebih luas terhadap literasi ilmiah berkualitas yang sangat bermanfaat untuk kegiatan riset dan pembelajaran akademik. Saat ini, perpustakaan juga telah banyak menghadirkan berbagai bentuk layanan modern yang mempermudah akses informasi bagi para penggunanya. Beberapa contoh layanan tersebut antara lain: pertama, e-library. E-library merupakan perpustakaan digital yang menyediakan koleksi dalam format elektronik, seperti e-book, jurnal elektronik, serta dokumen digital lainnya. Semua koleksi ini dapat diakses secara online sehingga pengguna tidak lagi terbatas oleh lokasi dan waktu. Kedua, library chat service. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi langsung dengan pustakawan melalui fitur chat online. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan, meminta bantuan pencarian informasi, serta mendapatkan bimbingan secara real-time dari pustakawan. Ketiga, repositori institusi. Repositori merupakan platform digital yang menyediakan dan menyimpan akses terbuka terhadap karya ilmiah yang dihasilkan oleh sivitas akademik suatu institusi. Contohnya seperti skripsi, tesis, disertasi, dan artikel penelitian. Keberadaan repositori ini sangat penting dalam mendukung keterbukaan informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan pada perpustakaan tidak hanya terjadi pada jenis koleksi dan juga layanan perpustakaan. Peran pustakawan pun mengalami transformasi yang signifikan. Kini, pustakawan berperan juga sebagai fasilitator literasi digital yang membantu masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan teknologi informasi yang efektif. Pustakawan juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelatihan akses terhadap sumber elektronik serta literasi informasi. Pelatihan ini bertujuan agar pengguna dapat mengetahui cara mengakses dan menggunakan sumber informasi elektronik seperti e-jurnal, e-book, dan berbagai database akademik lainnya. Selain itu, pustakawan juga berperan sebagai navigator informasi digital. Mereka akan membimbing pengguna dalam menavigasi lautan informasi di internet, serta membantu memilih sumber yang relevan, terpercaya, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, pustakawan turut berperan dalam mengedukasi masyarakat agar mampu mengevaluasi kualitas informasi yang ditemukan secara mandiri. Dalam perkembangan menuju era digital, perpustakaan tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama adalah kesenjangan akses teknologi. Tidak semua masyarakat memiliki perangkat digital maupun akses internet yang memadai. Hal ini menyebabkan sebagian pengguna kesulitan dalam memanfaatkan layanan perpustakaan digital secara optimal. Tantangan berikutnya adalah kurangnya literasi digital. Sebagian pengguna masih belum terbiasa dengan cara kerja platform digital perpustakaan, seperti mengakses e-book, mencari jurnal daring, atau menggunakan katalog online. Kemudian, ada persoalan mengenai keamanan dan privasi data. Layanan perpustakaan digital menyimpan berbagai data pribadi pengguna serta konten digital. Tanpa perlindungan keamanan yang kuat, layanan ini rentan terhadap penyalahgunaan maupun peretasan. Dan yang terakhir adalah hak cipta dan lisensi. Proses digitalisasi koleksi seringkali terhambat oleh regulasi hak cipta. Tidak semua karya dapat disebarluaskan secara bebas tanpa izin dari penerbit atau penulis, sehingga akses terhadap informasi digital bisa menjadi terbatas. Saat ini, perpustakaan juga menawarkan berbagai peluang yang signifikan dalam pengelolaan dan penyebaran informasi. Pertama, akses informasi menjadi lebih luas. Dengan perpustakaan digital, pengguna dapat mengakses koleksi kapan saja dan dari mana saja, tanpa dibatasi oleh lokasi geografis. Hal ini memberikan fleksibilitas serta kenyamanan yang lebih tinggi dalam memperoleh informasi. Selanjutnya, terdapat inovasi layanan. Munculnya layanan seperti e-library,
virtual reference, dan database interaktif meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Inovasi ini sangat memudahkan pengguna dalam mencari dan mengakses informasi secara efisien. Kemudian, ada peluang besar dalam kolaborasi global. Perpustakaan digital memungkinkan kerjasama lintas negara dengan berbagai institusi, sehingga dapat saling bertukar koleksi, berbagi teknologi, dan memperluas jangkauan informasi secara internasional. Yang terakhir adalah efisiensi operasional. Dengan sistem otomatisasi, perpustakaan dapat menghemat waktu dan biaya dalam manajemen koleksi maupun layanan pengguna. Selain itu, pemanfaatan analitik data turut membantu dalam mengelola koleksi secara lebih tepat dan efisien. Dalam dunia perpustakaan modern, teknologi memainkan peran yang sangat penting dalam menunjang layanan serta meningkatkan efisiensi kerja. Berikut ini adalah 4 contoh implementasi teknologi yang umum digunakan di perpustakaan. Pertama, SLIMS atau Senayan Library Management System. SLIMS adalah sistem otomasi perpustakaan berbasis web yang bersifat open research dan gratis. Sistem ini digunakan untuk mempermudah pengelolaan koleksi, peminjaman, pengembalian, dan pencatatan data. Dengan SLIMS, perpustakaan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan akurat. Kedua, OPAC atau Online Public Access Catalog. OPAC memungkinkan pemustaka untuk menelusuri katalog perpustakaan secara daring tanpa perlu mencari manual. Pengguna bisa mengakses informasi koleksi berdasarkan judul, pengarang, atau subjek di mana saja dan kapan saja. Ketiga, e-library dan repository institusi. E-library menyediakan akses ke buku dan jurnal dalam format digital yang bisa dibuka selama 24 jam. Sedangkan repository institusi adalah tempat penyimpanan karya ilmiah digital seperti skripsi, tesis, dan laporan penelitian. Keduanya sangat mendukung kebutuhan informasi akademik secara efisien dan fleksibel. Keempat, layanan virtual reference. Layanan ini memungkinkan pemustaka untuk berkonsultasi dengan pustakawan melalui chat atau platform digital lainnya. Dengan demikian, pengguna tetap bisa mendapatkan bimbingan meskipun tidak hadir secara langsung di perpustakaan. Ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, peneliti, maupun pengguna dari luar daerah. Melalui keempat teknologi ini, perpustakaan tidak hanya bertransformasi secara digital, tetapi juga menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna di zaman sekarang. Selain itu, salah satu implementasi teknologi terbaru di perpustakaan adalah sistem berbasis cloud. Cloud computing memungkinkan data perpustakaan disimpan secara online, membuat sistem lebih ringan, aman, dan bisa diakses kapan saja dari berbagai lokasi. Sistem ini juga biasanya mendapatkan pembaruan otomatis dari penyedia layanan, sehingga pustakawan tidak perlu melakukan instalasi manual. Meskipun dunia telah memasuki era digital, perpustakaan tetap memegang peran penting sebagai pusat informasi dan pendidikan. Transformasi digital bukanlah ancaman, melainkan peluang bagi perpustakaan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kemanfaatannya. Dengan koleksi dan layanan yang terdigitalisasi, masyarakat kini dapat mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja. Peran pustakawan pun turut mengalami pergeseran, tidak lagi sekedar mengelola koleksi fisik, tetapi juga menjadi fasilitator literasi, informasi, dan navigator dalam dunia digital. Meski demikian, perkembangan ini juga membawa tantangan tersendiri, seperti kesenjangan akses teknologi, isu keamanan data, dan persoalan hak cipta. Oleh karena itu, perpustakaan perlu terus beradaptasi, berinovasi, dan menjaga relevansinya di tengah Agar perpustakaan dapat terus berkembang dan relevan di tengah kemajuan teknologi, dibutuhkan upaya kolektif dari berbagai pihak. Masyarakat perlu didukung melalui pelatihan literasi digital
agar mampu mengakses dan memanfaatkan layanan perpustakaan secara optimal. Di sisi lain, perpustakaan perlu terus berinvestasi dalam penguatan infrastruktur digital serta pengembangan kompetensi pustakawan, sehingga dapat memberikan layanan yang adaptif dan berkualitas. Kerjasama antar lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga menjadi kunci dalam memperluas jangkauan layanan, berbagi sumber daya, dan mempercepat inovasi. Selain itu, perlindungan terhadap hak cipta serta keamanan data pengguna harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan perpustakaan digital, agar seluruh layanan tetap aman, legal, dan terpercaya bagi seluruh pengguna. Di tengah derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi, perpustakaan tidak boleh tinggal diam. Ia harus menjadi ruang yang adaptif, tempat di mana teknologi dan nilai-nilai literasi berjalan beriringan. Mari kita jadikan perpustakaan bukan hanya sebagai tempat menyimpan buku, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran, ruang dialog, dan sumber inspirasi bagi masyarakat. Karena pada akhirnya, perpustakaan bukan hanya tentang koleksi, melainkan tentang koneksi antara manusia dan pengetahuan, antara masa lalu dan masa depan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi bahan refleksi pembelajaran bagi kita bersama.